Kenapa lulus cepat? Ini melenceng, nggak mau. Kocak guys, cocoknya. Ada clever soalnya. Oh. Perkenalkan diri Anda, umur, kegiatan sehari-hari. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahmi Maulana. Nama aku Belelian. Nama saya Mufti, bagus ya namanya, Mufti Atif Wahyu Aji, tapi biasa dipanggil Hombeng begitu. Nama aku Delva Yadilia, usia 21 tahun. Sekarang nganggur sih, nggak ada kegiatan. Udah cukup. Kegiatan sehari-hari seperti biasa, rebahan, apa tidak? Belajar, kerja part time, tapi freelance. Kegiatan sehari-hari selain kuliah yang masih sangat membosankan di semester akhir begitu, juga diiringi dengan jualan baju begitu. Aku kerja sebagai sales atau SPG. Menurutmu kamu tipikal yang fashionable apa enggak? Tipis-tipis lah. Iya, banget. Kenapa? Karena kalau buat aku tuh, kalau harus keluar ya, nggak dandan, daya tarik orang lihat aku tuh kayak kurang banget. Jadi aku lebih suka kalau orang daya tariknya tuh tinggi ke aku, karena lewat fashionku itu. Kalau cara berpakaian saya sederhana saja sih sebenarnya, asal cocok dengan situasi dan kondisi ya saya kenakan begitu, asal nyaman aja begitu. Enggak. Kenapa? Ya karena aku satu nggak punya fashion style-nya tuh siapa. Kayak misalkan biasanya orang punya kayak referensi, aku nggak punya. Aku lebih kayak ya udah mix and match apa yang aku suka kayak gitu. Kalau menurutmu fashion saat ini tuh gimana? Fashion saat ini tuh menurutku mulai naik turun. Jadi kalau model-modelan anak SMA tuh masih ngikutin tren-trennya sekarang, lagi hype-hype-nya apa, kayak lagi pakai baju oversize, terus pakai kayak kemarin kan sempat batik gitu kan, batik challenge kayak gitu. Fashion saat ini selama COVID-19 ini kayaknya lebih mempelajari banyak fashion dan orang-orang sekarang lebih memperhatikan yang namanya cara berpakaian. Contohnya kayak memakai masker, biasanya ada yang pakai masker yang kayak bermotif-motif gitu, ada yang batik dan lain sebagainya. Kalau aku kan lebih fokusnya ngeliat ke fashion style-nya perempuan ya. Yang aku lihat sekarang ini itu fenomena perempuan-perempuan sekarang ini kayak kurang lebihnya tuh hampir sama gitu loh apa yang dikenakan. Style-nya tuh ibaratnya satu role model nih. Nah semuanya mau ikut, kayak orang-orang tuh nggak punya own style-nya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak hampir semuanya merata sama. Aku menganggapnya seperti itu. Itu dari yang perempuan ya, kalau yang cowok aku nggak begitu merhatiin. Menurutmu cara berpakaian itu juga mempengaruhi circle pertemanan enggak? Bebas deh aku. Kalau dari saya sih bebas ya kan. Ngaruh, sedikit ngaruh. Soalnya kalau menurut aku lingkungan itu kan mempengaruhi kita juga. Misal nih kita bergaul sama orang-orang fancy. Ketika kita nggak bisa mengikuti kan kita mungkin bisa ke-trigger. Kalau dari ke-trigger itu kita juga bisa merasa insecure. Nah, aku rasa lingkungan itu juga sedikit mempengaruhi fashion seseorang. Mempengaruhi atau tidaknya ya mungkin lebih cocok ditanyakan kepada teman saya ya, yang terasa terpengaruh atau tidak. Cuma kalau saya pribadi sesuai realita, saya pernah mas. Jadi mau diajak nongkrong itu ya diatur gaya fashion saya itu diatur cara berpakaian saya. Beng, ayo nongkrong, ayo mangkat kan jam 8, katakan jam 8 ya. Aku memakai pakaian-pakaian yang keseharian saya yang saya kira masih nyaman untuk nongkrong, saya itu dikomen mas. Beng mau nongkrong sama saya jangan berpakaian seperti itu. Nah mungkin dari kejadian tersebut bisa dikatakan mempengaruhi circle pertemanan begitu. Iya dong pasti. Menurut aku ngaruh banget. Soalnya ya, kalau dilihat-lihat nih, kalau fashion kamu kuproy, terus tetap itu tetap kumpulnya sama kuproy kayak sorry, celananya pensil agak atas sedikit, terus bajunya kayak gitu, tahu sendiri. Kalau saya pribadi saya kayak ya enggak, ya udah kalau misalnya mau temenan ya temenan, mau orangnya fashionable atau tidak masalah gitu, tergantung orangnya. Terus kayak fashion ada juga yang kumpulannya sepatu Jordan semua, terus ada yang bentuk kayak lagi zaman kan lilac style yang pakainya ungu atau oversize style.
style tuh lagi zaman-zamannya juga circle-nya pasti kenal semua tuh. Menurutmu itu fashion menjadi tolak ukur seseorang nggak? Kan biasanya ada misal pakaiannya wah fashionable katakan kayak selebgram, dia pasti ada tolak ukur lah. Kalau menurut aku nggak begitu sih. Yang penting kita itu bisa mempresentasikan diri kita dengan good looking, nggak yang harus stylish banget. Yang penting kita tuh dilihat orang tuh rapi, enak, sopan. Yang lebih ke good looking aja sih. Ya itu maksudnya good looking ya. Menjadi tolak ukur misalnya kepribadian seseorang nggak? Bisa. Menurutmu? Bisa. Kenapa? Karena ketika seseorang menampilkan personality yang good looking, aku rasa itu orangnya udah prepare. Kayak ini loh, aku mau berhadapan dengan orang, maksudnya aku harus mempresentasikan diriku seperti ini. Ya sebenarnya kurang tepat kalau menurut saya. Kurang tepat itu alasannya karena tidak hanya di masalah berpenampilan begitu ya, pakaian begitu ya. Karena lebih baik melihat sesuatu itu tidak dari penampilan luarnya gitu kan. Apalagi kalau melihat seseorang maupun strata atau kepintaran dari segi hanya sekedar penampilan luar begitu. Kalau saya sih bodo amat orangnya, kayak ya udah kalau misalnya kita pengen berpakaian baik dilihat orang lain, mungkin juga berpengaruh sama orangnya, kayak ih itu si Kiki keren banget ya pakai baju kayak gitu gitu. Coba kayak gitu juga gitu kan. Pasti kita berpengaruh kan. Kadang juga ada yang kayak bilang, lu kok kayak gini kok kelihatan kayak sok-sokan, sombong lu ya, kayak sok punya duit, sepatu lu kayak sok-sok pakai Air Jordan padahal KW apa gimana ya kan, kadang gitu kan. Tapi kalau menurut gue kan kayak itu resiko, kita berpakaian untuk diri kita bukan untuk orang lain gitu loh. Seberapa penting fashion menurutmu bagi kehidupanmu? Penting banget, karena tadi kalau aku nggak fashionable atau aku nggak ngerti tentang fashion, kayaknya orang-orang juga nggak bakal melihat aku, ketertarikan terhadap dilihat aku tuh kurang gitu. Saya punya prinsip tersendiri biar orang lain itu tetap merasa tidak terganggu dengan gaya penampilan saya. Oke, emang fashion itu bisa mempresentasikan diri seseorang. Tapi fashion itu bukan satu indikator atau aspek yang menjadi global citra dari seseorang gitu loh. Kayak dulu emang saya tidak memperhatikan namanya fashion, tapi karena saya turun di bidang fotografi, kayak motomodel juga ngelihat model-modelnya pada keren-keren ini. Ternyata fotografer juga nggak kalah penting gitu untuk menjadi seseorang yang fashionable, dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar fashion agar terlihat menarik di sisi orang dan juga bisa menjadi nilai plus untuk diri sendiri dan juga kayak dipandang baik untuk masyarakatnya. Setuju nggak sama statement don't judge by its cover? Setuju. Kalau menurut saya, kembali ke pembahasan awal, saya kurang sepakat tentang pengklaiman bahwa seseorang itu sesuai dengan penampilannya begitu. Saya bingung jawabnya di mana nih. Saya bisa menjawab tidak sama iya soalnya. Mungkin lebih ke condong ke iya lah gitu. Karena ya kan alasannya ya. Karena siapapun orangnya, nih orang kok ganteng gitu ya. Tapi itu kan pandangan kita pas kita belum mengenal dia. Tapi pas kita udah mengenal dia, terus lihat sifatnya, orangnya begini, suka ngomongin orang di luar gitu, di belakang. Terus orangnya gini-gini. Akhirnya kita bisa melihat kalau kegantengan secara fisik itu bukan cuma ganteng secara fisik, tapi juga dalamnya juga. Bisa aja karena kita mengenal, ini orang nggak ganteng. Tidak semua yang orang tampilkan dari segi pakaian itu menggambarkan karakternya. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa apa yang kita kenakan atau apa yang kita tampilkan di publik begitu itu melambangkan beberapa karakteristik kita. Cuma ada yang mengatakan pula tidak semuanya bisa dinilai dari penampilan. Melihat, pertama emang looknya nih, kita melihat seseorang dilihat dari looknya, entah itu orangnya rapi atau berantakan atau gimana. Tapi ketika kita udah mulai mengenal orang itu, kalau misalnya kita udah komunikasi lebih jauh, aku rasa indikator yang lebih dicari untuk mengenal orang itu lebih ke itu sih, personality, cara ngobrolnya dan gimana enaknya diajak komunikasi kayak gitu. Satu kalimat fashion ngobrol di matamu. Aku sih lebih ke match. Iya. Cocok, nyaman. Kalau nggak cocok sama aja, lihat orang kurang enak. Tapi kalau cocok terus kita juga nyaman, pasti lihat orang. Fashion itu harus sesuai porsi, Mas. Itu mungkin kalimat itu bisa ditafsirkan sendiri-sendiri sesuai porsi masing-masing begitu. Mungkin kata-kata motivasi aja Mas ya. Kayak time is precious dan gold, waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi manfaatin waktumu sebanyak mungkin. Kalau misalnya kalian bisa mencoba hal-hal yang baru, coba aja, jangan takut gitu. Fashionable itu menurut aku nyaman. Se-stylish apa, ketika kamu nggak nyaman, aku rasa aura yang kamu ingin tunjukkan nggak bakal keluar.
Itu. Oke, terima kasih. Oke. Yeay.